Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insan allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir surah Al-Baqarah, kita masuk ayat yang ke-38 ya, masih mengkisahkan nenek moyang kita Adam ya. Jadi itu tadi yang kita perbincangkan, bahwa makhluk atau sebanyak ini makhluk, yaitu kita manusia adalah disebutkan makhluk yang cerdas, sehingga peninggalannya pun banyak, dan malah disebutkan dia belum pernah disebut tapi akhirnya ada, seperti yang di awal di surat Ad-Dahr itu, hal ata alal insan hinum minad dahri. Ada hinum minad dahri, ada diberi dia waktu sedikit, hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Dia belum pernah disebutkan tapi akhirnya muncul. Kemudian hilang, kelihatannya hilang tapi nanti dia tetap ada. Ya. Jadi karena itu belajar isi-isi dari Al-Quran itu, pertama kita diajari untuk mengenal yang diagungkan, yang dikagumi. Tidak ada yang lain kecuali itu, kecuali dia ya. Itulah maka dulu pernah ada orang-orang ahli pemikir filsafat sampai juga dia menyebutkan hanya kepada yang satu, disebutnya environment. Tapi dia tidak menyebutkan yang satu itu siapa. Jadi sebenarnya kalau bagi saya masalah dari mana nama Tuhan mulai, apa yang Tuhan, sebenarnya itu yang perlu kita, walaupun kita misalnya dikatakan Allah, misalnya Allah lah Tuhan sebenarnya, ya, tapi mencari sampai kepada itu sudah digambarkan dalam Al-Quran, lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maka ada hubungan dari kisah Adam itu. Sekarang kita mulai baca yang merah ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacaannya? Qulna bitu minha. Nah, itu. Qulna bitu minha. Ini Arab ya. Qulna. Nah, mesti kita kenali dulu qulna. Qulna bentuk apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Nah, dikenali dulu ini fi'il madhi. Fi'il madhi berarti dia kan berapa tasrifnya atau perubahannya fi'il madhi itu? 14. Nah, kan 14 ya. Apakah sudah mengcover yang 14 itu? Sudah. Sudah mencakup itu 14. Nah, coba kita cobakan apa dulu yang kotak pertamanya? Kola. Kola. Kola itu pun dalam bahasa Arab dibagi kata kerja itu ada yang pakai ilat, ada yang berpenyakit, ada yang sehat. Kalau kola ini sehat atau sakit? Sakit. Sakit. Mungkin bingung orangnya kalau mulai belajar kapalah mode itu. Yo kalau di tengah-tengah sartonya tentu enggak ngerti. Sakit. Coba kita cobakan untuk 14 dulu. Kola. Terus yang nomor 2-nya apa? Kola.
Qala. Kalau yang banyaknya Qalu. qalu. Wah, kan 3 itu ya. Mewakili itu telah berkata dia, telah berkata keduanya laki-laki, telah berkata mereka. Kan mewakili itu merekanya. Kalau perempuan lain pula. Kalau perempuan 3 pula itu. Apa yang mulai perempuan? Qalat. Qalat. Berkata dia perempuan, berbeda dengan berkata laki-laki. Kalau berkata keduanya, Qalata. qalata. Kalau berkata mereka perempuan, Qulna. Qalat. ini karena berpenyakit tadi itu. Bukan qalatna, apa? Qulna. Qulna. Jadi waktu membaca Quran ini, ke situ pikiran kita. Itu maka mengerti artinya. Kalau sudah mengerti artinya nanti, baru mulai meresap ke pemikiran kita. Tapi sebagian besar umat Islam belum sampai ke situ pikirannya. Pikirannya sudah membaca Quran saja sudahlah, udah hebat ini, lah berubah. Itu pengaruh bahasa Arab, itu pengaruh bahasa Al-Quran itu. Maka ibadah, ta'abbud. Cobalah perhatikan, mulai membaca Al-Quran terbata-bata aja dia sudah berubah pikirannya. Tapi keyakinannya yang mendominasi itu, keyakinan mendorongnya. Lawak membaca Quran kuat. Aduh, malah yang saya lihat megang Quran aja sendiri dia sudah berubah pikirannya. Ya. 4. Baru 6 tadi. Kalau engkau telah berkata apa? Qulta. Ini kuncinya di apa tadi? Di kulna tadi. Itu maka berpenyakit itu beda-beda. Itu kan yang pakai berarti wow itu kawala. Jadi kulna. Coba kalau misalnya misalnya ba'a, hampir sama itu kan, menjual ya, menjual. Ba'a. Coba kalau kita buat misalnya sampai 6 tadi, apa tuh? Ba'a, terus ba'at, Ya. ba'ata, terus Ba'na. dipakai. Bi'na. Bi'na. Kalau sudah dapat bi'na, itu sudah enak ke bawah. Itu pun tadi. Begitu juga ja'a. Ja'u, ja'at, ja'ata. Apa? Ji'na. Kalau sudah dapat ji'na, lancar ke bawah lagi tuh. Jikta, jiktuma, jiktum, jikti, jiktuma, jiktuna, jiktuna. Jikna. Begitu ini kalau qala tadi, qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Udah lancar tuh, qulna sampai 14. Begitu waktu kita membaca huruf Arab. Supaya dikira-kira kalau wak lihat kini anak perkembangan Islam, maksudnya pengetahuannya ya, bukan perkembangan maju apanya, penganutnya, ilmunya gitu, ilmu khusus ilmu Arabnya bagaimana itu kira-kira Pak Tommy, Pak Albert, Bu Didi? Sangat minim. Minim. Sangat minim. Yang ada memang mengaji-ngaji itu ya mengaji, ada membaca-baca Quran. Kalau untuk itu sangat minim. Orang pesantren dulu di kampung-kampung tiap musala ada guru. Iya. Ada guru itu. Jangankan musala, musaji sudah ada guru. Guru yang itu ya. Ya, guru yang bisa baca kitab pun yang. Ya, itulah makanya kalau ada orang bilang pengembangan Islam memang maju, cuma ilmunya, ilmu dari penguasaan itu. Makanya ada yang saya lihat misalnya ya kadang-kadang misalnya ada ya memang itu satu kemajuan juga, cuma enggak yang isinya dipelajari. Misalnya menulis Al-Quran itu dengan emas gitu.
ayatnya itu. Jadi bukan isinya itu. Misalnya nanti kalau takbiran itu lagunya atau peralatannya, bukan pengertian takbirnya. Itu kira-kira ya. Tapi itu kan sudah rancak di jalan ya, Pak. Ya, Pak Ustaz. Apa tuh? Ya, ya. Jadi Rancak di jalan. itu bagus juga bagus, cuma tentu kita harus mencari apa namanya esensi artinya. Nah, jadi itu ya kulna. Jadi kulna ini kalau diterjemahkan, nah coba menerjemahkan apa terjemahnya? Telah berkata. Nah, yang telah berkata itu siapa? Cari fa'ilnya. Kami. Telah berkata kami. Kaminya siapa ini? Allah. Jadi Allah dia muazzam nafsah, dia pakai makami dia. Sebenarnya maka dia makami itu kan cobalah buka seluruh, jadi ada muazzam nafsah, ada yang melibatkan alam. Jadi maksudnya apapun yang ada ini kan milik Allah. Jadi ada dia mengatakan seperti ini berarti membesarkan diri dia. Jadi bukan banyak, bukan banyak. Itu maksud saya tadi, sehingga mengerti kita siapa sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu, yang dimaksud dengan Tuhan Allah. Jadi kalau bagaimanapun kita berkeras bahwa saya tidak menyembah kecuali Allah, tapi yang perlu lagi dipelajari sehingga sampai kita ke puncak pemahaman ilmu tentang Allah. Itu makanya ada yang mengatakan asalnya dari ilah, ada yang macam-macam. Jadi pokoknya bukan asal usul itu, yang penting sampai kepada puncak yang tidak ada serupa apapun. Ya, itu mempengaruhi dalam kehidupan. Jadi telah berfirman kami. Apa firmannya? Setiap ada kata-kata qala itu berarti ada isi yang dikatakan. Nah, katanya ini ihbitu. Cuman ini yang ada mungkin pernah Pak Pet tanya itu kenapa tidak dibaca alifnya. Jadi ini namanya dia adalah, makanya alif tidak bisa menerima baris kecuali hamzah. Jadi kalau membaca ini dibaca langsung kulnah bitu. Tapi kalau putus kita bacanya boleh juga kulnah ihbitu. Sama rabbik firli. Rabbik firli kan ada alifnya. Tapi tidak dibaca. Apa kemarin yang Pak Albert kirim, lupa saya menjawabnya itu, tapi tergambar. Jadi kulnah bitu berarti isi firman Allah ihbitu. Coba kita kenali ihbitu. Ya kita diusahakan untuk lebih jelimet ya, walaupun ini kajian tafsir, tapi sangat mempengaruhi bentuk-bentuk filologi. Ini. Ihbitu bentuk apa ini? Lamar. Ihbitu. Kalau ini ihbitu fil amar, kan mesti dalam otak kita itu mengerti kita bagaimana cara membuat kata perintah. Berarti dicari dulu. Ini apa fi'il madinya? Kalau kita ragu, itu makanya menjadi amal soleh bagi orang penyusun kamus ini. Bisa dilihat kamus. Apakah habata, apakah habita, apakah habuta. Ukurannya kan itu aja. Fi'il madi itu aja barisnya itu. Apakah nanti fa'ala timbangannya, apakah fa'ila atau fa'ula. Misalnya kalau ha dilihat di dalam kamus ini misalnya, ya. Coba kita terka saja dulu. Ha. Apa dikira-kira dipakai itu? Habatokah atau Habitu. atau habito. Ini dia ha ya. Lihat. Jadi caranya melihat gitu. Jadi lihat ke kamus. Jadi kamus itu sudah dibakukan itu. Ha, ba, ha satu. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa fi'il madi itu ada 3 huruf, ada 4 huruf asli. Kalau yang 3 huruf asli itu namanya
sulasi. Sulasi itu kan 3 Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu artinya mujarrad itu sepi, tidak ada tambahan. Ada yang rubai, rubai itu 4 yang mujarrad juga. Tapi ada nanti sulasi mazid. Nah, mazid itu ditambah. Ada mazid 1 huruf, ada mazid 2 huruf, ada mazid 3 huruf. Kemudian di antara fi'il itu ada pula yang stakeholder, mulhaq namanya. Alah selesai kaji itu mah. Itu mengenai fi'il madi itu. Fi'il madi ada yang sehat, ada yang sakit. Cuma ada yang mujarrad, ada yang mazid, ada yang rubai. Ada mazid 1 huruf, ada mazid 2 huruf, ada mazid 3 huruf. Kemudian ada namanya mulhaq. Mulhaq itu artinya setali atau sehubungan dengan itu. Ya. Jadi sekarang ihbitua ini habita ya, saya lihat. Lihat kamus habata. Ini dia. Bertemulah di sini. Yang ada adalah habata. Itu yang ada. Balik kamus-kamus apa Profesor Murah, maksudnya Murah mencarinya orang profesor kamus yang dibuat oleh Putra Semayang kampus Bu Didi. Ya, di Sungayang tuh banyak sebenarnya dulu sumber, tapi enggak tahu awak aturannya dibuat di sini apa? Mungkin ada yang enggak Bu Didi? Macam enggak macam Buya Hamka kan apa itu? Museum. Museum ya gitu Pak Edi. Dibuat di situ Museum Ulama Sungayang. Lah ya duduk Bu alulai. Ada di tepi sekolahnya Pak, pesantren apa tuh? Cetek Umar. Iya. Dibuat tuh. Dimasukkan YouTube. Boleh orang berkunjung lah ke sini bahas sabana. Tapi Ibu Didi di sini menerangkannya. Bah Mahmud Yunus sekolah, batu dulu, batu. Ini dapat dulu. Wah, galak Pak Bet. Ya, karena orang kini zamannya jangan di samping batu angke-angke itu ya. Di situ juga ada. Iya tuh. Mana kagum orang batu angke-angke daripada Museum Ulama. Kan angke. Itu PR Ibu Didi deh membuat itu musyawarah lah sekali Pak itu supaya nama nampak Profesor Mahmud Yunus, Syekh Umar, pokoknya banyak tuh. Ada kaitan sama angku jauh tuh Pak Bet. Nah, bisa ditali-talian beko sampai Kambang sampai kepada Manik. Ustaz Ya. Manik. Iya tentu ya sampai kawa lah dia laba Kambang. Kecian kan Najib dimain gitu. Lain disangka Pak. Lain disangka. Lain. Iya, kecian kan Najib tuh grup ambo di kursus bahasa Arab, ketemunya mengabdi di Mentawai dulu. Ya. Inyo kenan candu dia yang itu dan diulang-ulang tadi. Jadi yang ada habata ya. Habata ya itu hutuban. Habata ya itu hutuban. Habban, ahbat. Gitu ya. Gitu caranya. Jadi dibalik kamus Mahmud Yunusko. Jadi di sini inilah kata Allah. Kata Allah, kata Tuhan yang sebenarnya apa katanya? Ihbitu. Membuat fi'il amarnya kan habata tadi ya butu ya. Jadi habata ya batu ya. Habata apa tadi? Sudah ditutup kamus. Habata yahbitu. Kalau yahbitu membuat fi'il amar itu kan dibuat fa'il anta sekali. Jadi habata yahbitu jadi buat tahbitu. Kalau tahbitu dihilangkan tanya, bisa dibaca atau enggak? Bisa. Tidak. Nah, kalau tidak bisa dibaca,
dikasih hamzah Alif. atau alif. Nah, kemana barisnya? Karena ba berbaris bawah. Sesuai dengan yang tengah. Sesuai dengan. Jadi ihbit, turunlah. Turunlah. Jadi kalau turunlah, fi'il amar itu berapa pula perubahannya? 6. 6. Coba kita buat. Ihbit. Kalau 2, ihbito. Kalau banyak, Ihbitu. ini dia. Ihbitu. Kalau perempuan yang disuruh turun, Ihbiti. ihbiti, ada yang perempuan. Kalau 2, ihbito, Ihbito. sama. Kalau banyak, Ihbitna. 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 Tapi ini nampaknya yang disuruh laki-laki. Itulah yang jadi persoalan. Ya kalau laki-laki yang disuruh, berarti Hawa nggak keluar. Kan begitu. Ini jami'an. Hah? Ada jami'an. Iya, keluar juga. Berarti di sini kan terkandung. Jadi kulnah bitu. Kulnah bitu. Ya memang hanya H besar. Jadi kalau kita terlalu lama mempelajari fonetik makhraj hurufnya ini, akhirnya bentuk fiilnya nggak ngerti. Tajwidnya itu perlu juga. Kalau enggak kan itu. Jadi kalau saya mengatakan belajar tajwid itu sambil membelajar bahasa lah. Jadi kulnah bitu. Jadi sehingga berbeda ta berbeda dengan to. Jadi ka pun begitu. Kulnah bitu minha. Kan pas dia ya. Kulnah bitu minha. Kulnah bitu. Kalau bisa saja nanti berbentuk kabunya itu. Kulnah bitu bisa semua. Kalau itu yang kita perdebatkan terus, nanti nggak ngerti. Tapi kalau udah ngerti dia kata-katanya, kalau kulna berarti kata. Kalau kul telah makan, kami jadi akal perintah makan. Jadi kulna bitu. Apa kata Allah? Kami berfirman, ihbitu minha. Ihbitu, turunlah, keluarlah kamu. Minha, min huruf jar yang dijarkan ha. Kemana balik ha-nya itu? Di belakang sudah disebutkan oleh Nawawi. Apa bacaannya kalau gini? Bacaannya Jannah. Jannatu. Coba kasih baris. Jannatu. Lain itu ada al-jannat. Betul. Jannata. Ya ibitu. Jannata. Hah? Jannata. Ini ada di sikoha minha. Minha. Min huruf Jar. min huruf apa? Jar. Berarti kalau diganti ha ini jannah sini apa bacanya? Minal jannati. Iya mana. Itu Mahmud Yunus tuh kalah orang Arab di Jawa. Hebat tuh. Waktu lomba di Mesir itu dulu kalah orang Arab. Mungkin ada sejarah ditulisnya tuh. Awak dulu ada baca tuh. Orang Arab kok itu oleh tradisi Islam. Kalah orang Arab gue. Lulusnya cum laude, Pak. Itulah mangkonya kalahnya orang Arab itu juga ya bahasa tata bahasa. Semua orang ahli mengerti bahasa belajar bahasa Indonesia orang luar negeri. Hanya berajajo ilmunya awak hari-harian jadi nggak arti awak. Ya. Jadi itu makanya kalau begini telah berfirman kami kata Allah waktu itu. Itu makanya kalau begini gayanya enggak berfirman berikut lagi. Jadi kalau gaya kalimat fi'il fa'il berarti menekankan waktunya waktu itu. Cuma kita kadang-kadang ke bahasa Indonesia dibawa juga subjek predikat mubtada khabar. Jauh arti jadi. Ini enggak menekankan waktu ya, menekankan waktu. Jadi telah berfirman kami waktu itu turunlah kamu minha daripadanya surga. Baru di sini ada di belakang jami'an. Kata-kata jami'an ini
Kalau dari segi katanya, bentuk katanya pakai ya dia, jami'an. Nah, bentuk sigat itu arti bangun kata ya. Sigat apa ini? Ikat membalakang. Mubalakah itu arti bersangatan. Nah, kalau fungsinya sebagai apa? Maf'ul. Hah? Pelajaran kemarin loh. Maf'ul. Jempa'il. Tapi sudah sigat mubalakah. Jabatan. Jabatan. Jabatannya. Ya, jabatannya apa? Maf'ul ya, Pak. Menjadi, tapi kemarin ada taukid maknawi, ada taukid lafzi. Lafzi. Nah, kan berarti kalau taukid lafzi kan berarti dia mengulang-ulang katanya, ini enggak sekali aja kok. Iya, iya. Iya. Mana maknawi. Iya, berarti dia taukid pakai jami'an. Jami'an. Ataupun mungkin ragu orang menjadi hal. Itu makanya kan ada yang kemarin yang sama-sama itu. Tamyiz mansub juga, menjadi maf'ul mansub juga, menjadi hal mansub juga, menjadi takkid menurut apanya juga. Itu makanya di sini sebenarnya dia menjadi taukid, atau kalau dibuat dia jadi maf'ul nggak mungkin. Kan menerangkan keadaan fa'il ini. Kan fa'ilnya di sini. Turunlah kamu daripadanya surga. Bagaimana kamu ini turunnya? Jami'an. Jami'an. Semuanya. Lalu Pak Nawawi almarhum imma. Ini di penafsirannya. Maksud semuanya itu imma, ini bagi tafsiliyah ya. Maksudnya pakai syarat juga ini. Ada kalanya imma. Ini berasal dari in dengan mazaidah ini. In tambah Ya, biar tambah-tambah in sartiyah dan mazaidah. Ada kalanya fi zamanin wahidin. pada zaman itu. Pada zaman yang satu. Zaman satu. Dia pun agak memberi peluang juga. Dia namanya menafsir. Nafsir itu kan mungkin. Jadi orang turun dari ke tempat surga, tempatnya Adam sama Hawa itu bisa saja dalam satu masa, zaman yang satu. Begitu turun, kata Allah, turun semua. Dia pakai au. Kan gitu. Dia pakai au. Kalau au apa? Huruf atap kan? Atap. Kalau huruf atap kan tidak boleh digabung kalau pakai au. Hanya milih satu. Kalau makan boleh digabung. Saya makan roti dan pisang. Tapi kalau engkau makan roti atau pisang, hanya satu. Au, huruf atap. Jadi kalau begini, ada kalanya mungkin pada zaman satu, berarti sekaligus satu masa, atau apa bacanya nih? Asmanati. Iya, azmanati. Karena ada huruf jar, berarti ini sudah tergambar kita nih. Coba bisa dilihat kamus nanti. Berarti azman ini bentuk kata benda kalau zaman satu. Kan satu itu. Kalau dua zamannya? Zamani. Ada. Kalau dua zamannya? Maini. Nani. Zamanani. Zamanani. Kalau banyak zamannya? Azman. Ismana. Ya. Azmanah. Azmanah ini berarti jama' apa ini? Taksir. Baitu carun.
Jo saketek-keteknya wak calik. Jadi almarhum Nawawi itu pintar dia. Maksudnya pintar menulis. Pak Mukhtar Pak Bet. Lah ado acok di dagingnya bo koran-koran Sindo apa do? Koran-koran nana apa dulu. Kini ndak ada lah. Asal besobok dagingnya koran. Asal menyangkut dengan bahasa Arab kajian Islam. Jadi ada ambo simpan tuh. Nan para termasuk ambo lah ya. Memang yang tidak terbiasa menulis Arab. Nah, jadi kalau beliau Nawawi memang pintar. Banyak bukunya buku yang diterbitkan di daerah Arab. Memang pandai. Tulisan Arabnya banyak. Awak dulu di Padang Panjang pakai Usman sialam itu. Orang sumpu dulu waktu di Diniyah rasanya tulisan Arabnya. Ya Mawardi Muhammad pandai itu. Mawardi Muhammad di Tawalib. Hanya bahasa Arab pun tidak pandai dah, tidak lancar, tidak pandai. Tapi bukunya dalam bahasa Arab banyak. Jadi yang langka adalah ulama-ulama yang pandai menulis dalam bahasa Arab. Akunya. Jadi fi asmanati mutafar. Apa bacanya? Coba lah. Asmanati mutafar. Mutafarri. Riqati. Jadi ini dibaca fi asmanatin mutafarriqatin. Mutafarriqah ini yang sudah kalau aslinya kan farika, tapi farraka ditambah lagi. Malah ditambah lagi ittafarraka. Banyak maksudnya. Jadi kalau mutafarriq dia adalah isim fa'il. Kan awal mu dia. Ini ke bawah barisnya. Ri. Hitungannya di ro ini. Jadi kalau mutafarriqah, kalau farraka berpecah-pecah, berbeda-beda. Jadi ada kalanya pada zaman yang satu atau pada zaman-zaman yang berbeda-beda. Jadi turun nenek moyang kita itu ada yang mungkin sekaligus, ada yang berpisah-pisah. Cobalah kalau tiawak baca ayat kan kulnah bitu minha jami'ah, setahu awak kan tahunya turun sekaligusnya. Iya. Ya apa Bet? Iya. Setelah dibaca tafsir Nawawi itu punya asumsinya mungkin berbeda-beda juga. Adalah dalilnya. Bacalah tafsir lain. Jadi makin banyak dibaca tafsir, awak mengerti, tidak menyalahi tafsir karena bukan menyalahi tafsir, berarti awak menambah ilmu awak. Jadi kalau lawak baca-baca, sepertiku baitu nenek moyang awak dahulu. Kini awak latibun tiko. Terus kita lihat ya, sudah dapat bacanya nih ya. Apa? Kulnah bitu minha ai al-jannati jami'a imma bi zamanin wahidin au bi azmanatin mutafarriqatin. Titik. Ya. Terus faidatu takriril amri bil hubuti. Ini tadi. Faidatu takriril amri bil hubuti. Faidah tahu artinya nih, faidah ya. Faidah manfaat. Manfaat takrir itu masdar dari karra. Karrara, mengulang-ulang. Jadi manfaat mengulang perintah amar ya.
Jadi berapa kali kalau kita baca nanti kulnah itu? Mungkin berkali-kali ya? Hah? Enggak sekali kok. Mulai kita pelajari, tak 2, tak 3. Nanti bisa dilihat kan Al-Quran itu diulang-ulang membacanya. Makanya namanya bacaan. Nah, Quran itu arti kan bacaan. Kalau bacaan berarti diulang-ulang. Jadi diratil pun boleh, ditartil. Jadi kulnah bitu. Nah, kalau pangkalnya dulu kan apa itu? Apa dulu waktu di atasnya? Wa iza qila lahum Wa iskulna. Wa iskulna lil malaikati Wa inni iskulna lil ja'ilun malaikati. khalifah. Ini ja'ilun khalifah. Nah, yang sudah bertemu, yang ini bertemunya. Ini fa azallahuma syaitanu anha. Setelah itu fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu. Lah ada tuh. Wa qulna bitu. Nanti masih ada. Ada lagi. Itu yang pelajaran kita tadi itu. Diulang-ulang balik. Di sini tadi itu ya. Qulna bitu minha jami'a. Kan diulang kedua kali itu. Jadi kalau seorang nenek atau seorang kakek, bapak atau ibu yang mengerti bahasa Al-Quran, dia mengulang-ulang. Lamo telah. Sama nenek Pak Abed dulu tu ya, lamo nama lek Quran memang kalau nenek ko lamo nama lek Quran. Kiranya dia paham. Dek paham, bukan dek bukan dek tak paham. Dicalik-calik memang kau sampai 2 kali kau. Kan gitu ya. Jadi di sini diulang ini. Faidah mengulang perintah hubut. Hubut ini apa nih? Lalu po. Hubuta. Ini dari sini. Berarti apanya nih? Masdarnya. Ya. Tadi kan habita ya, habita hubutan. Habitu terus Hubutan. Masdarnya. Masdarnya ini. Jadi faidah mengulang perintah dengan turun. Sudah berapa kali kalau sini? 2 kali ya? 2 kali. Jadi kalau sampai 2 kali suruh, apakah sekaligus turun orang? Itu makanya almarhum Nawawi membuat begini. Fi zamani wahid au fi azmanatil mutafarriqah. Ya. Jadi Bapak-bapak, lumayanlah. Saya merasa senang sekali karena Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah mengerti bahasa nggak bertahan. Kalau menompang aja, misalnya nggak pernah belajar, mengapa kaji Ustaz? Kalau amu panjang awaknya gonya. Kalau gini Pak, enggak, Bang Anan dikaji kok Pak Bet, kalau Pak Tommy, Ibu Didi, Pak Edi masih bertahan-tahan dong. Enggak mau lamu ya, lamu ya memang itu apanya. Taruh. Apa bacanya nih? Latih lah. Anda. Adam. Aku pakai baris ini. Adam. Pak Ben. Jangan salah. Ya. Adama bang kau pakai ma-nya. Kenaan. Aduh Anna. Praktek kajiku sekali. Anna Adama. Jadi perintah mengulang-ulang perintah turun itu bahwa sesungguhnya ini pakai pakai akan kita membacakan akan bahwa sesungguhnya kalau inna dia awal kalimat
kalau ini kan sudah di tengah. Jadi inna itu walaupun dia di tengah, dia mungkin jadi kalimat baru. Nah, ini enggak, masih ada sambungan, ada hubungan dengan di atas. Nah, dengan mengulang perintah turun itu akan bahwa sesungguhnya Adam, nenek moyang kita, nah, Dan Hawa. wah, apa? Wahawa. Jangan Hawa'i dibaca ya. Wahawa'a. Nah, bahwa sesungguhnya Adam dan Hawa. Nah, kan begitu. Menjadi pokok kalimat keduanya ini. Lama ataya. Lama ataya. Lama ini arti huruf syarat ini. Setelah tatkala. Boleh. Nah, tatkala, kalau ini kenal nggak modelnya ini? Ataya, ataya, ataya. Kenal? Apa itu? Isim fi'il huruf. Fil madi. Fil madi. Fil madinya 14. Yang mana ini? Kotak 14. Kotak kedua. Yang dua. Kan ada Adam sama Hawa. Kalau 14 atainanya Pak ya. Ini berdua. Mana fa'ilnya? Huma. Huma itu siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Jadi huma ini Adam dan Hawa nggak bisa dipisahkan. Jadi sudah kalau gabung laki-laki perempuan, ya bagaimana bedakannya? Jadi lama. Jadi apa? Anna Adama wa Hawa, bahwa sesungguhnya Adam dan Hawa setelah ataya datang keduanya, datang terhadap keduanya. Sebenarnya di sini datang keduanya, yang datang kedua bizillah. Zillah ini masdar daripada suruh turun ini. Turun. Nazalah. Ya, geser, turun, menghindar. Jadi setelah datang keduanya untuk menghindar, perintah dengan ini perintah ya, amran bil hubud, perintah dengan perintah dengan turun. Nih kan datang kepada keduanya perintah turun. Lalu ini jawab syarat ini tadi. Ini fa-nya, fa jarat. Pataba. Taba bentuk apa ini taba? Fil madi. Mana fa'ilnya? Huma. Lagi. Maka tobatlah. Ya. Maka tobat siapa? Adam sama Hawa. Tobatlah keduanya. Tobat keduanya. Kapan? Sesudah. Kapan tobat? Ba'dal amri bihi. Ya, setelah perintah dengannya. Datang. Jadi setelah ada ini, kulnah bitu min hajami'ah. Kalau dia di atas dulu kan sudah apa juga? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulnah bitu. Waktu itu rupanya belum taubat, suruh. Tapi ihbitu di sini baru taubat. Wa waqa'a fi qablihima. Terjadi pada sebelum keduanya, kejadian pada sebelum keduanya, annal amra, bahwa perintah dengannya setelah lama karena bisa babin nazal. Jadi ya setelah sebab menghindar, setelah taubat. Jadi Adam itu sama Hawa setelah taubat orang itu baru turun. Jadi dia tidak membawa dosa. Jadi disuruh turun pertama belum mau dia ya Pak, tobat dulu. Ya, belum. Yang pokoknya dia taubat itu sudah dia turun itu sudah sudah bertobat. Sudah bertobat. Jadi dia tidak membawa dosa turunan. Ya. Ba'da tobat. La yabqa. Maka tidak
kekal perintah dengannya. Maksudnya kan disuruh tadi tidak kekal perintah artinya tidak bertahan. Perintah itu arti tidak belum itu maka yang pertama suruh turun itu belum lagi fa'ada maka mengulang. Ini mengulang ini. Ini mazid ini. Yang mengulangi siapa? Allahu. Hu bacanya nih. Maka mengulangi lagi kata apa tadi? Ihbitu. Diulang lagi. Ihbitu. Seperti ini. Amrah. Diperintah lagi perintah marratan saniyah. Marratan saniyah itu yang kedua ini. Kedua kali. Ya, kedua kali. Liyu'allima, ini lam taklil. Ini barisnya dia ada an tersembunyi. Supaya mengajar aslinya yu'allimaninya. Aslinya yu'allimani dihilangkan. Ini kita belum belajar itu ya. Supaya mengajari Allah, supaya mempelajari keduanya Allah, memberitahu ya. Yu'allim supaya memberitahu keduanya bahwa sesungguhnya perintah dengannya berkekalan, bahwa perintahnya tetap baki setelah taubat. Jadi untuk bahwa dia tetap dalam keadaan taubat. Li'annal amra, karena bahwa perintah dengan taubat itu adalah tahqiq. Tahqiq ini artinya menguatkan bagi janji yang terdahulu. Apa janji yang terdahulu? Pada kata Allah Ta'ala, diam di surga, jangan dekati pohon ini. Iya, yang ini janji yang terdahulu, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Karena dia yang menjadi khalifah, maka dia sudah diberi taubat. Jadi khalifahnya bukan khalifah berdosa ya. Jadi dosa turunan nggak ada. Dia salah sama Hawa, orang itu taubat. Jadi dia karena dia akan menjadi khalifah. Jadi khalifah yang bersih dari dosa. Akan ada fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Karena itu di sini ini kita yang nulis Iqra'u surat Al-A'raf. Bacalah surat A'raf dari ayat 11 sampai 27 ulang-ulang. Ya. Jadi kesimpulannya berarti diulang-ulang Allah mengatakan ihbitu itu berarti dia ada di situ disuruh, memang pertama disuruh keluarlah, tapi yang keluar berikutnya adalah keluar isinya suruh taubat. Karena dia menjadi khalifah. Sampai sini saja pengajian kita dulu ya. Kalau di Adam perintahnya ihbitu, kalau di setan perintahnya fakhrud ya guru ya. Beda ya. Nah, ya sama juga sebenarnya semuanya fakhrud juga sama. Fakhrud juga. Oh. Iya, fakhrud itu kan keluar. Bukan berarti ihbitu itu lebih mulia daripada fakhrud, bukan? Enggak ada. Nah, soalnya ada buku yang mau baca. Jadi Tuhan menyuruh turun tuh kalau Adam lebih santun, ihbitu. Kalau dengan setan fakhrud keluar lah. Itu perasaan saja. Itu sama pula ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal kafirun sama kok. Ya. Banyak yang lawak-lawak aja orang mau buat. Tapi kalau ya abi atau ya abati ya ada itu. Tapi kalau coba dengarkan panggilan bagus ya ayyuhallazina amanu akan berdoa. Ya enggak dibacanya pula ya ayyuhallazina kafaru sabo. Ya, ilahuna faqat nad'u ila Allah Allahumma faqihna alimna wa takwila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Naam. Syukran Ustaz. Ila liqa. Ila liqa. Assalam.